Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Walaupun kemarin saya kurang sehat ya, makanya barusan aja saya itu upload videonya tuh terlambat. Dikarenakan walaupun nggak ada yang nanti ya, cuman aku pengen setiap hari tuh upload dan pengen mengasah saja saya tuh berbicaranya biar tertata, karena walaupun nggak di dunia per YouTubean dan sebagainya, aku pengen belajarku di depan kamera ini aku terapkan di kehidupan sehari-hari gitu ya. Pernah ada kan cerita sebelumnya bahwa aku tuh sosialisasinya tuh belum bisa ya guys ya. Saya dari dulu orangnya nggak pernah keluar rumah, terus 12 tahun di perantauan kayak gitu. Jadi untuk kalau di sini namanya apa ya, kalau untuk namanya itu loh, kayak bukan silaturahmi ya, kayak ngobrol-ngobrol sama tetangga ataupun orang itu, umpamanya guyonan atau apa, itu aku nggak bisa nih caranya gimana biar orang itu enak. Terkadang tuh eh, gitu-gitu aja gitu loh, terus dikiranya tuh kok nggak seneng ya dengan aku cerita kayak gitu, soalnya masih masih belum nyambung aja gitu loh. Yang biasanya aku kehidupanku di luar negeri itu kan jarang banget ya kita ngobrolnya, paling obrolannya ya obrolan kayak semuanya tuh kayak anak-anak gitu, kayak masih muda gitu temen-temen kayak gitu kan. Walaupun mereka sudah punya cucu, udah punya anak gitu, kalau sudah kumpul itu nggak ada itu yang seperti kalau di sini, seperti umpamanya orang tua kan ngobrolnya apa gitu kan. Kalau di sini aku pantau tuh kayak gitu. Kalau usia segini tuh biasanya ngobrolin apa, anak dan sebagainya atau apalah gitu. Kalau di sana tuh walaupun punya anak, walaupun belum punya anak, itu bisa membaur banget gitu loh guys. Kayak gitulah ya, pokoknya nggak kesulitan menurut aku. Nah, karena saya selalu bilang sama teman-teman, jaga kesehatan, semoga selalu dalam keadaan sehat, yaitu harapan ya, harapan semua orang. Dan kita sebagai manusia hanya bisa berusaha menjaga eh, ya yang kita bisa gitu. Tapi walaupun sepintar-pintarnya manusia menjaga, tapi kalau Allah sudah berkehendak, tentunya ada masanya juga kan. Siapa sih yang pengen sakit? Kan nggak pengen kan. Tapi kemarin saya dikasih ujian. Menurut aku sih Allah sayang sayang sama aku ya, dengan cara kayak gitu aku bisa lebih lebih santai, terus lebih, oh ya, istirahat gitu, nggak menggebu-gebu kerja gitu guys. Kemarin saya baru ke dokter, ke Pak TNI, dokternya Pak TNI guys. Ya katanya banyak sih yang cocok gitu, kayak adik ipar aku, terus kayak suami aku tuh cocok, cuman ini kok dokternya cowok gitu. Aku pengennya tuh cewek ya, kalau menangan cewek tuh cewek gitu. Nanti dosisnya tinggi nggak sih gitu, takutnya kayak gitu. Ya yang penting bismillah aja niatnya apa gitu, suamiku bilangnya kayak gitu. Aku takutnya kenapa sih, karena kalau aku tanya dosisnya tinggi nggak sih, aku nggak mau gini loh, takutnya nanti kalau walaupun nggak tahu ya perdokteran tuh kayak gimana, maksudnya obatnya mungkin sama atau gimana nggak ngerti ya. Cuman takutnya aku tuh kalau nanti dosisnya rendah, dosisnya tinggi, terus akhirnya aku dikasih dosis itu, aku nggak manjur suatu saat pakai yang dosis rendah itu tadi gitu loh guys, takutnya kayak gitu. Tapi alhamdulillah kemarin tuh gejalanya tuh banyak lalat di sini. Kalau aku lagi buka ini loh makanan yang manis-manis terus, atau ada buah di sini gitu tuh, banyak banget lalatnya. Cuman biasanya aku gebukin tuh lalat, karena aku beli perekat, perkat itu lalat itu loh, lem lalat itu nggak berfungsi gitu di sini. Dia tuh nggak mau lengket di situ guys, jadinya harus digebukin gitu. Itu pun juga nenek aku yang ngajarin pakai sapu gitu loh, digebuk-gebuk gitu. Nah guys, kemarin sakitnya, gejala yang aku rasakan itu awalnya tuh tenggorokan. Tenggorokan tuh kayak
nggak enak gitu, kering gitu loh, kayak kering terus selalu gitu, terus nggak batuk nggak sakit sih, cuman nggak enak, nggak nyaman, nggak kayak biasanya kayak gitu. Dan akhirnya aku kan nggak minum obat karena aku nggak mau kalau sakit tuh langsung minum obat tuh, aku nggak mau. Aku pengennya tuh ya itu tadi, dengan air lah dulu gitu, minum air anget, jahe kayak gitu ya. Tapi kok nggak sembuh sembuh. Ya udah akhirnya maaf ya guys ya, tadi ada azan zuhur jadi aku cut dulu. Dan ini mau cerita tentang kemarin. Nah, kemarin itu aku nggak pengen berobat ya, awalnya tuh nggak pengen berobat, cuman karena itu seharian seharian dari pagi lah aku nggak masak guys, aku nggak masak, yang masak nasi itu suami, terus kita nggak masak, lauknya tuh ya cuman ngerebus sayur sama sambal kacang. Terus yang kemarin itu kan ada sisa tahu kecap, ya itu kita makannya pakai itu, cuman aku nggak nafsu makan juga. Jadi aku biasanya kalau umpamanya kayak agak nggak enak badan terus minum air anget atau jahe itu nggak manjur guys, aku biasanya beli susu beruang. Nah itu aku dibelikan sama suami susu beruang sampai habis dua. Terus minum adem sari juga dibelikan 5 pak ya, 5 bungkus. Nah habis itu suami aku kan lagi ya ada kerja lah di luar gitu, jadi mau ninggal aku tuh sebelumnya tuh aku disuapin, karena aku nggak bisa beneran, ternyata aku nggak bisa ambil nasi sendiri tuh, nggak bisa, cuman berbaring aja gitu loh, kayak mau jalan itu nggak punya tenaga sama sekali, nggak tahu lemes banget gitu. Terus kalau aku paksakan berdiri itu pusing banget, terus pokoknya lunglai banget, terus nggak punya tenaga lah buat buka apa aja itu loh. Aku nggak bisa ambil gelas kayak gini aja tuh nggak kuat gitu loh guys. Akhirnya ya udah aku tiduran aja. Terus suamiku kan udah makan apa belum gitu sebelum pergi, belum. Terus akhirnya aku disuapin habis berapa ya tuh, aku paksakan walaupun nggak enak sih, karena aku sendiri biasanya kalau ada orang pindah di kamar aja guys, lebih enak gitu, karena di sana tuh banyak sepeda motor dan nggak konsen gitu ya. Terus nanti ada orang liwat kayak tetangga gitu, kalau buat kayak video kayak gini nanti nggak nyapa atau gimana, nggak enak, kayak mendingan aku di dalam sini lah. Nah karena kemarin lah habis suami aku tuh nyuapin, aku awalnya tuh nggak pengen makan, memang pengennya tuh tidur aja gitu. Cuman kan aku memang nggak suka ya kalau ngelihat pas aku sehat gitu, kalau ngelihat orang sakit, temen aku gitu, makanya bukan nggak sukanya gimana, maksudnya kalau lagi sakit itu harus, jangan cuman nggak mau minum obat, nggak mau makan, itu menurut aku tuh malah nggak ada peluang cepet untuk kamu sehat gitu loh. Makanya kalau aku sudah menyuruh orang kayak gitu, di saat aku sakit, aku lagi ngerasakan juga seperti itu, pasti aku paksa gitu. Karena apa? Karena aku tuh pengen jadi yang biasanya ngomong apa kayak ngasih dukungan ke orang, tapi di saat aku sakit walaupun nggak ada yang ngedukung aku, intinya kayak gitu ya, umpamanya kayak gitu. Nah itu aku harus sendiri, dengan sendirinya tuh punya keinginan ayo cepet sehat tuh kayak gimana gitu guys. Akhirnya aku makan sampai habis lah, tinggal sedikit mungkin 1 sendok, karena aku nggak terlalu senang pedes ya kemarin, nggak ngerti kenapa nggak pengen makan pedes. Itu sambal kacang aku nggak terlalu suka sih, tapi ya pengen makan aja gitu karena aku sudah masak itu kan. Dan akhirnya setelah aku makan terus nggak minum obat juga, aku nggak minum obat, memang seharian aku nggak minum obat, paling cuman yang aku minum tuh susu beruang sama adem sari aja. Panadol apa itu aku memang nggak mau, kalau memang keadaannya tuh kayak nggak darurat gitu, aku nggak mau dikit-dikit minum obat. Sekarang aja sudah mendingan, waktu masih kecil aku sama sekali nggak mau minum obat ya, walaupun sakit kepala, sakit gigi itu ada obatnya. Nggak tahu kenapa aku nggak pengen tubuh aku tuh ketergantungan kayak gitu loh mikirku. Walaupun di Hongkong juga gitu, aku nggak mau minum obat guys, jarang banget aku minum obat
kayak gitu ya. Dan akhirnya setelah suami aku berangkat kerja itu kemarin, aku di rumah sendirian. Masya Allah itu bener-bener kayak menggigil, tiba-tiba aku menggigil banget gitu, menggigil kedinginan. Udah pakai selimut satu, yang satunya itu udah tebel sebenarnya. Kalau aku pakai malam, padahal malam hari kan dingin ya, itu aku panas menurut aku selimutnya itu. Terus aku pakai lagi selimut yang bener-bener tebel kayak di luar negeri itu guys, yang itu loh, yang tebel banget itu aku pakai itu masih tetap kedinginan. Aku sampai mau pakai kasut kaki aku karena dingin banget ya, tapi aku nggak bisa ngambil gitu. Ya udah aku akhirnya tidurnya tuh kayak apa meringkuk gitu, kayak semungker gitu. Ya itu akhirnya sampai sembuh-sembuh ya, nggak sembuh total sih, cuman lumayan. Habis itu aku paksakan aku minum minum terus air putih sih, banyak minum air putih gitu. Tapi ya sering ke kamar mandi juga. Itu ya membuat aku untuk jalan aja susah gitu, aku takutnya jatuh. Tapi ya aku harus berusaha, nggak boleh manja-manja gitu. Makanya suamiku aku yakinkan juga, udah sama nggak apa-apa kok, aku sendirian, aku nggak apa-apa gitu, aku bisa. Selama nanti kalau ada apa-apa aku gimana gitu aku bilang gitu, aku telepon sampean kayak gitu. Dan akhirnya setelah itu sampai sore, kedatangan jam jam 2-an ya, temen aku kesini tuh, temen aku sini habis ngobrol-ngobrol. Itu waktu saat ngobrol alhamdulillah aku bisa duduk. Sebelum itu aku nggak bisa duduk loh, jadi kayak duduk di ranjang aja itu kayak nggak bisa, itu bawaannya aduh nggak lunglai gitu, pokoknya nggak tahu rasanya gimana tuh, badan tuh kayak linu semua tuh, cekut-cekut gitu guys, sakit banget pokoknya, kayak gitulah rasanya. Aku coba juga ganti spray, apa mungkin aku perlu ganti spray ya ini biar semuanya tuh bersih gitu, kayak sarung bantal apa itu semuanya aku ganti. Cuman saat mengganti pun itu biasanya cepet banget aku gantinya tuh, terus nggak ngerasa juga hal berat. Saat itu kenapa aku ngerasanya tuh, ya ampun kok kayak gini ya, kalau lagi sakit tuh mau ganti kayak gini aja tuh berat banget gitu, nggak kuat itu apa ngambil spraynya dari ranjang ini tadi. Dan setelah itu aku paksa sampai nyuci, tapi aku nggak bisa ngeringin dikarenakan yaitu kalau sudah kecuci karena selimutnya besar banget kan berat. Aku nunggu suami pulang, akhirnya sekitar jam 4-an lah suami pulang tuh. Gimana, sudah sehat? Menurut aku sih sehat, tapi aku belum belum kuat gitu, masih diranjang aja. Terus suamiku ngomong gini aja loh, daripada terlambat atau gimana, mending sekarang aja kita ke dokter gitu, ke dokter sini Pak TNI itu guys, yang aku bilang tadi, Pak TNI itu gitu. Terus aku mikir nanti malam kalau aku mumpung ini masih sore ya, nanti kalau malam gimana ini gitu, kalau mungkin badan aku malah ngedrop atau gimana ya, karena pusing banget gitu sebenarnya tuh. Cuman aku meyakinkan diriku sendiri aku nggak apa-apa gitu. Tapi walaupun aku bilang nggak apa-apa ya, masih kuat ya, nggak kenapa-napa ya, tapi takutnya besok malah aku nggak bisa masak buat suami, malah nggak bisa melakukan aktivitas yang ya seperti biasanya ibu rumah tangga kayak gitu. Ya udahlah aku tuh, kita sontek aja. Ya itu sampai di perjalanan itu pun biasanya kalau dibonceng ya biasa aja bisa tegap gitu, itu nggak kayak gini terus gitu loh, kayak lunglai banget gitu, nggak bisa aku paksakan untuk kayak gini, nggak ada tenaga. Ya udah akhirnya sampai sana, terus katanya itu aku disuruh minum yang manis-manis, yang banyak aja nggak apa-apa gitu, sering-sering minum manis. Ternyata aku tuh orangnya memang dari dulu kan hindari gula ya, aku tuh nggak suka manis, makan apa gitu jarang banget aku makan yang manis-manis gitu, memang jarang. Karena satu, karena itu di Hongkong juga, waktu itu kan nenek aku tuh ada sakit kencing manis kayak gitulah katanya, karena dulu suka banget manis-manis kayak gitu. Terus sama bapak aku yang ya di sana di Hongkong sana tuh ngomong gini, kamu jangan terlalu banyak makan manis-manis, nanti kalau tuanya nggak pengen gini itu. Akhirnya kan aku setiap apapun itu yang menurut aku bermanfaat itu aku lakukan, jadi aku
nggak mau apa, aku belajarnya ya dari situ tadi. Pak suatu orang ngasih aku motivasi, itu ngasih aku saran, kalau itu bagus pasti aku akan melakukan gitu loh, aku akan berusaha menjalankan kayak gitu. Makanya kenapa kalau aku biasanya kok ngomong segala hal yang memotivasi itu, kalau aku sendiri nggak mengerjakan itu menurut aku ya cuma ngomong aja, kayak nggak 100% gitu loh. Kamu bisanya ngomong aja tapi udah jalanin belum. Makanya aku kalau setiap ngomong ya insya Allah itu aku sudah menjalankan gitu loh, karena aku pengen menjadi motivasi buat orang itu, tapi aku sendiri tuh juga sudah bisa melewati itu semua dan berhasil menjalankan apa yang aku kasih saran ke orang itu loh. Nah itu guys, setelah minum obat ini aku cuman minum 2 kali ya. Setelah pulang dari Pak Dokter itu langsung gobios banget tuh, keluar keringetnya tuh keluar gitu. Pokoknya keluar keringet banyak lah. Habis itu sudah enteng banget. Terus tadi jalannya kayak sempoyongan, kayak ngeleyang-ngeleyang gitu, udah stabil. Ya Allah, bener-bener manjur ya. Allah sudah mengangkat sakit saya lewat berobat ke Pak Dokter TNI itu. Terima kasih Pak Dokter ya sudah menyembuhkan saya, dan terima kasih tentunya buat uh, yang memberi hidup, tentunya nomor satu itu ya apa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah memberikan saya sehat, memberikan saya obat lewat Pak Dokter. Dan buat teman-teman, karena ini cuaca tuh kurang enak banget dikarenakan panas, hujan, terus angin kayak gitu ya. Jadi jangan telat makan, minum air putih yang banyak, terus sesering mungkin juga minum air anget ya. Terus rebus itu guys, rebus jahe sama serai, kalau ada tuh nanam sendiri serainya kayak gitu, nanti diirisin sama jahe gitu, minum itu sebagai obat, anggap aja sebagai obat penangkal sakit-sakit flu-flu dan sebagainya. Itu sesering mungkin, nggak apa-apa, mungkin 1 hari bisa dilewatin lagi 1 hari gitu ya. Jadi 2 hari sekali lah kita ngerebus itu, nggak apa-apa, bagus kok gitu loh. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya yang selalu mendukung saya, yang selalu mensupport saya, dan yang sudah subscribe ke saya. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat dan apa yang kalian lakukan diberi lancar, dan semoga channel kalian semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.